Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak Al-Quran 5 hari ini? Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat dan juga tetap istiqomah dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini Pak Putra akan memberikan materi akidah, melanjutkan dari materi yang kemarin, yakni tata cara belajar dan berdiskusi part 1. Jadi di sini Pak Putra akan membahas part yang kedua. Sebelum Pak Putra memulai penjelasan pada video kali ini, mari kita awali dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat menonton. Wahai anakku, hindarilah belajar dengan menghafal kata-kata tanpa memahami artinya. Akan tetapi, paculah keinginanmu untuk dapat memahami arti kata-kata dan menempatkannya di dalam hati. Karena hakikat ilmu adalah apa yang kamu pahami, bukan sesuatu yang kamu hafalkan. Dalam belajar, kita di sini diarahkan untuk memahami maksud dari apa yang telah dijelaskan. Jadi bukan menghafalkannya. Jadi menghafalkan itu juga penting, namun yang lebih penting adalah memahami maksudnya. Misal adalah bab nun sukun atau tanwin dalam ilmu tajwid. Nah, anak-anak di situ terdapat 5 hukum, yakni idhar halqi, idgham bigunna, idgham bila gunna, iqlab dan ikhfa. Nah, jadi di samping menghafalkan kelima hukum ini, anak-anak harus memahaminya, memahami arti atau maksud dari kelima hukum tadi. Jadi misalkan idhar halqi artinya jelas, idhar artinya jelas. Lalu yang kedua, idgham bigunna, masuk dengan mendengung. Idgham bila guna, masuk dengan tidak mendengung. Iqlab artinya menukar atau membalik. Dan yang kelima, ikhfa artinya samar-samar dengan mendengung. Jadi seperti itu. Jadi di samping kita menghafalkan, kita juga harus memahami maksudnya. Agar apa? Agar nanti kita dapat terus selalu ingat. Karena apa yang dihafalkan itu kadang-kadang bisa lupa. Namun ketika kita memahami maksud dari ilmu tersebut dan juga terus belajar istiqomah, maka insya Allah ilmu itu akan terus melekat di otak kita. Wahai anakku, biasanya apabila seorang siswa berkumpul bersama teman-temannya, tentu sedang mendiskusikan dan membahas suatu permasalahan yang mereka ketahui. Pada saat itu, janganlah kamu memotong percakapannya. Jangan terburu-buru untuk menjawab sebelum benar-benar faham. Dan janganlah kamu membantah dalam suatu masalah sebelum mengetahui dengan baik. Nah, di sini kita diajarkan bahwa apabila ada teman kita yang sedang berkumpul dan juga berdiskusi tentang sesuatu, maka kita jangan langsung memotong pembicaraannya. Ya, alangkah baiknya adalah mendekati dan mendengarkannya terlebih dahulu apa yang sedang dibicarakan. Jadi, jangan tiba-tiba kita memotong pembicaraannya dan menjelaskan menurut versi kita. Karena kita tidak tahu apa yang sedang dibahas. Maka kita harus mengetahui adab-adab dalam belajar dan berdiskusi ini. Janganlah kamu berdebat dengan cara yang tidak baik dan menampakkan kebesaran pribadimu terhadap lawan bicaramu. Jangan menyimpang dari topik diskusi, apalagi menganggap remeh pendapat lawan. Berdebat itu boleh, namun tidak secara yang tidak baik. Ya, jadi itu yang keliru. Jadi berdebat, kita misalkan mempunyai pemikiran sendiri, berbeda dengan pemikiran teman kita, maka jangan langsung menyalahkan teman kita. Ya, jadi kita dalam berdiskusi itu adalah untuk saling melengkapi apa yang dibicarakan. Dari sini kita dapat ilmu baru, karena apa yang kita lihat itu tentunya berbeda dengan apa yang teman kita lihat. Jadi dari sudut pandangnya saja kadang-kadang berbeda. Maka dari itu
kita tidak mencari benar atau salah dalam berdebat, melainkan mencari kelengkapan, mencari sudut pandang yang berbeda agar apa yang kita bicarakan semakin jelas pemahaman kita. Jadi seperti itu. Terakhir, wahai anakku, bahwa muhawarah atau diskusi ilmiah di antara sesama pelajar besar sekali faedahnya. Antara lain, memperkuat pemahaman, memperlancar pembicaraan, memperindah pengungkapan terhadap apa yang diinginkan, serta menambah keberanian dan kemajuan. Akan tetapi, wahai anakku, muhawarah itu tidak akan bermanfaat di sisi Allah dan manusia, kecuali bila dilakukan dengan akhlak yang terpuji dan menjauhi perkataan yang kotor. Katakanlah yang benar walaupun akibatnya kembali pada dirimu sendiri. Dan janganlah kamu takut dicela dalam hal-hal yang benar. Di antara sebab-sebab manfaatnya adalah memperkuat argumen atau memperkuat pemahaman kita terhadap sesuatu yang dibicarakan, khususnya ilmu pengetahuan. Lalu memperlancar pembicaraan. Nah, dalam berdiskusi kita dituntut untuk bicara dan berpikir. Jadi kita melatih berbicara kepada orang lain itu agar kita semakin baik, semakin lancar, dan juga tidak gugup. Lalu yang terakhir adalah memperindah pengungkapan terhadap apa yang diinginkan, serta menambah keberanian dan kemajuan. Nah, di samping itu kita berdiskusi, mengeluarkan argumen, mengeluarkan pendapat, itu kita melatih diri kita sendiri, sebenarnya seperti itu, agar berpikir cepat dan juga bertindak tepat. Jadi, dalam kita berdiskusi, belajar dan juga berdebat, kita perlu memperhatikan tutur kata kita. Jadi kita harus bertutur kata yang baik dan juga tidak mencela orang lain atau mencela pendapat dari teman kita yang mungkin berbeda dengan kita. Karena ilmu itu tidak hanya dapat dipandang dalam satu sisi saja, satu sudut pandang saja, melainkan harus dilihat dari berbagai sudut pandang agar sebuah ilmu pengetahuan itu saling menguatkan. Kita dapat memahami dengan sebaik-baiknya serta mendapatkan ilmu yang baru. Jadi seperti itu. Itu saja dari Pak Putra untuk video kali ini. Mari kita akhiri kegiatan kita dengan membaca hamdalah. Semoga apa yang telah Pak Putra sampaikan dari awal hingga akhir bermanfaat dan juga anak-anak dapat mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita baca bersama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih. Tetap semangat dan juga istiqomah mengajinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.